Pak Gans ini kira-kira tanpa PDI Perjuangan dia yakin nggak gitu to design alternatif selain PDI? Menurut gue kalau kita lihat segala gerak-gerik dan juga tindak tanduknya Pak Ganjar ini kan seorang yang loyal ya terhadap rumahnya, terhadap jabatannya, juga gue rasa terhadap partai politik yang gimana pun sudah membesarkan namanya gitu. Jadi menurut gue ya Pak Ganjar adalah seorang pribadi yang setia dan loyal gitu. Halo, ketemu lagi sama gue Rifki. Kita beberapa waktu lalu udah sempat ngobrol bertiga dan belum ada nama programnya, tapi sekarang kita udah punya nama program, mungut program lain yang kemarin sempat sekali dilakukan sama Total Politik. Kita pakai nama Progress. Di samping gue ada 2 orang yang sama dengan posisi yang sama, tapi bahasannya akan beda. Ada Ari Putra, ada Pangeran Sihaan. Kita mau bahas soal hasil survei yang sempat dikeluarin sama Carta beberapa waktu lalu. Gue tuh sempat baca-baca sekilas ya. Mereka kan ada beberapa items tuh soal pilkada, pilpres, pilihan partai politik. Nah, gue tuh berhenti pertama sekali di pilkada. Bahwa di hasil survei pilkada itu ketika ditanya lo hari ini mau milih siapa, rather than lo milih incumbent yang biasanya trennya seperti itu, muncul nama Bobi. Ini pilkada Sumut ya? Betul. Okay. Nah, jadi Carta itu di 3 provinsi, Lampung, Sumut, dan Sumatera Selatan. Nah, Bobi ini kok bisa tiba-tiba muncul ya? Pange dulu lah sebagai putra daerah tuh, jelasin. Oh betul. Gue lahir di Jakarta gue. Kan lu dari sana. Sebenarnya ya kalau lihat di data terakhirnya survei Carta Politika itu namanya Bobi Nasution tuh lebih tinggi ya dibandingkan dengan Pak Edi Rahmayadi. Yang satu wali kota Medan, yang satu gubernur Sumatera Utara. Itu sebenarnya bukanlah hal yang mengherankan ya, karena kalau kita lihat juga Bang Bobi ini kan bukannya nobody gitu kan. Gimana pun ketika Bobi jadi wali kota Medan, dia tetap berstatus sebagai bagian dari keluarganya Pak Jokowi gitu. Dan exposure-nya kepada Bobi juga bukan exposure level daerah gitu. Itu exposure-nya ya satu republik tahu gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya bukan hal yang mengherankan sih. Yang sebenarnya lebih menarik adalah kalau udah seperti ini angkanya, yang satu gubernur baru running first term, ya kan? Yep. Yang satu wali kota juga running first term juga. Berarti kalau misalnya ada pemilihan gubernur Sumatera Utara berikutnya, November nih, 2024 ya? Pilkada serentak. Itu kan berarti yang elektabilitas lebih tinggi pasti akan pengen Pede ya? maju Pede. untuk pilgub juga, gitu. Dan kalau ini dikombinasikan dengan apa yang terjadi di daerah lain, karena kita tahu kan juga ada anggota keluarganya Pak Jokowi lainnya gitu yang juga menjadi kepala daerah gitu, Mas Gibran di Solo, yang juga rumorkan banyak orang mungkin akan naik level juga nih, mungkin DKI bertarung di pilkada di level provinsi, walaupun belum tahu juga provinsi yang mana kan, ya kan, mungkin bisa DKI, mungkin bisa Jawa Tengah gitu. Tapi ini sebuah angka yang encouraging sih. Nah, ini jadi super menarik untuk melihat gimana dinamikanya selama 1 tahun, 1,5 tahun ke depan, nih antara gubernur dengan wali kota. Ini akan menarik sih untuk lihat sih. Nah, pertanyaan gue buat Bang Ari, karena encouraging angkanya, siap nggak jadi tim sesnya Bobi? Iya. Bagus. Kalau gitu-gitu tanya ke dia aja ya. Bagus. Yang pasti gue yakin jangan etes ya. Tapi nggak boleh di bawah umur. Ya. Nah, tapi gue menarik tuh omongan Pange bahwa Mas Bobi ini punya national exposure gitu. Tapi jangan lupa ya, 2 daerah ini ya, tempat Mas Gibran di Jawa Tengah, terus Mas Bobi di Sumatera Utara, Bang Bobi di Sumatera Utara, itu basisnya Pak Jokowi dua-duanya kan. Dan Pak Jokowi kuat di situ. Dan bedanya, nah ini bedanya nih, Sumatera Utara dan Jawa Tengah adalah Jawa Tengah itu punya karakter incumbent-nya lebih stable. Pak Ganjar yang dulu terpilih, sekarang terpilih lagi walaupun suaranya nggak begitu istimewa ya di Jawa Tengah kemarin waktu lawan Sudirman Said. Tapi Sumatera Utara incumbent-nya nggak maju kemarin. Ya, incumbent-nya nggak maju, bahkan karena nggak dapet tiket. Ya nggak dapet tiket. Ketua Nasdem Sumatera Utara yang kemudian ngasih rekomnya ke Pak Edi Rahmayadi gitu. Walaupun juga sih sebenarnya gubernur kemarin kan PLT ya kan. PLT. Tapi incumbent ya. Karena gubernurnya yang sebelumnya tersangkut masalah hukum gitu. Nah, poin gue adalah daerah ini Pak Edi Rahmayadi itu maju dalam situasi dulu nggak ada incumbent gitu.
maju pilkadanya. Jadi dia adalah calon baru ya, walaupun dia itu waktu itu adalah harusnya bisa menjadi penantang, tapi incumbent-nya nggak ada. Jadi nggak ada incumbent yang penuh-penuh banget gitu, satu periode gitu, jarang ya kita lihat beberapa kepemimpinan belakangan. Jadi memang ini adalah Sumatera Utara adalah daerah yang punya karakteristik sangat dinamis gitu, mungkin akan berbeda dengan di daerah Jawa gitu, Jawa Tengah yang lebih stabil gitu ya, kekuatan PDI Perjuangan sangat mengakar, berbeda dengan di Sumatera Utara gitu ya, yang pemain politiknya lebih banyak ya, jagoan-jagoan lokalnya masih sangat banyak. Kita tahu wakil gubernur sekarang Bang Ri Ijek ya, Rajeksya itu juga kekuatan politik sendiri. Pak Edi Rahmayadi mantan Pangdam di daerah Bukit Barisan ketika itu punya kekuatan sendiri, punya sumber-sumber kekuatan politik sendiri. Pak Bobi, Bang Bobi sebagai menantu Pak Jokowi tentunya punya kekuatan politik sendiri juga. Jadi perimbangan kekuatan politiknya lebih terdistribusi gitu di Sumatera Utara ketimbang di Jawa Tengah. Jadi pertanyaan lu tadi kenapa incumbent apa tadi? Yang muncul tuh nama-namanya antara incumbent ataupun penantang incumbent itu bisa lebih besar. Memang karakteristik daerahnya memang sangat dinamis gitu. Nah apalagi dulu PDI Perjuangan itu kalah di situ kan, maju sendiri kan. Majuin Pak Jarod dari situ kan, sama si Harsitorus kan. Dua-duanya maju sendiri dan dikeroyok kan dengan banyak partai, kalah di situ. Nah ini mungkin akan jadi momentum balik, revenge gitu ya. Karena ada ikon yang punya asosiasi dengan Pak Jokowi, yang mana itu adalah basisnya di situ gitu. Nah ini agak mirip nih, kalau ini gue nyinggung ke Pilpres sedikit ya. Nggak apa-apa ya, agak loncat ke Pilpres. Menurut gue itu akan terjadi juga dengan Pak Ganjar di Pilpres. Approval ratingnya Pak Jokowi makin tinggi, maka suara PDIP Perjuangan makin stabil, maka pencalonan elektabilitas Pak Ganjar juga akan makin bagus gitu. Nah, menurut gue gitu. Jadi Pak Ganjar karena dianggap sebagai kandidat yang paling asosiatif dengan Pak Jokowi. Jadi keberhasilan Pak Jokowi adalah modal buat Ganjar atau bekal buat Ganjar, dan Ganjar dianggap yang paling mungkin melanjutkan. Jadi pertarungan di 2024 menurut gua ini adalah antara change atau forward gitu. Forward itu Ganjar gitu, change itu selain Ganjar gitu. Seperti? Tentunya. Ada nama Anies Baswedan tentunya yang paling kontras gitu ya. Pak Prabowo tadinya kontras, tapi sekarang udah mulai merapat ke Pak Jokowi. Ada sebagian pendukungnya yang menganggap dia bagian Pak Jokowi atau memang kekuatan politik sendiri. Tadi gitu. lu sempat mention Anies Baswedan. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari hasil survei yang sama di 3 provinsi tadi, ada hal menarik tentang kandidat-kandidat potensial yang muncul. Bahwa nama-namanya kan tetap sama ya. 3 teratas itu tetap sama. Iya. Dan makanya gue males baca hasil survei. Belakangan pasti itu terus. Nah itu nanti bisa jadi pertanyaan lain pengen gue ajukan ke lo. Tapi maksud gue adalah dari 3 nama itu yang tidak terasosiasi dengan partai itu cuma Pak Anies loh. Sedangkan Ganjar itu kan terasosiasi dengan PDIP tentunya. Pasti. Prabowo Subianto terasosiasi dengan partai sendiri, pasti Gerindra. Dan itu kan harmoni gitu loh datanya Mas, antara pemilih partai politik dan pemilih kandidat-kandidat tersebut di daerah yang 3 provinsi tadi. Gitu. Lo tau gak sebenarnya ya, kalau membaca hasil survei sekarang, yang paling menarik bagian buat gue tuh bukan baca elektabilitas. Karena kalau elektabilitas tuh seperti katanya Ari tadi, sebenarnya gak beda-beda jauh. Tau gak yang paling menarik tuh baca apa? Itu sebenarnya baca popularitas, tingkat pengenalan sebenarnya. Oke. Kenapa? Karena coba dilihat calon mana yang tingkat pengenalannya itu sebenarnya relatif masih gak setinggi yang lain. Tapi sudah bisa berada di let's say 3 besar misalnya untuk capres. Kenapa? Kalau tingkat pengenalannya belum mencapai titik maksimal, room to grow-nya tuh masih ada. Room to grow-nya masih ada. Iya benar-benar. Iya kan? Karena belum semua orang mengenal. Jadi gitu maksud kan? Anda Pak Prabowo room to grow-nya udah nggak ada gitu. Banyak kalau secara statistik demikian ya, gitu. Karena ya itu kan sebenarnya berbanding lurus gitu. Itu kan berbanding lurus gitu. Nah, jadi buat capres-capres yang tingkat pengenalannya belum mencapai titik maksimal, tapi angka elektabilitasnya sudah
tinggi, itu potensinya gede banget gitu. Gue ngebacanya kok beda ya Mas sama lu ya. Kalau di gue di survei itu popularitas itu selalu menjadi entry, bahwa pertanyaan pertamanya adalah lu kenal orangnya nggak, kemudian baru masuk ke masalah akseptabilitas, lu suka nggak sama orangnya, maka masuk ke pertanyaan terakhir yang lebih penting yang pengen diketahui oleh elit-elit politik, lu mau nggak milih dia. Jadi maksud gue ketika popularitasnya, cuman kalau misalnya dia ditanya kenal atau enggak, lo kan nggak akan ditanya bakal milih apa enggak. Ya itu pertanyaan yang beda tentunya. Ya maksud gue itu jadi hal yang berjenjang sih kalau logika gue memandang hasil survei gitu ya. Ya mungkin begini maksud Pange. Ketika lu udah banyak dikenal, ya, untuk membuat orang yang nggak suka menjadi suka itu akan jadi makin berat. Dan sebenarnya apalagi hampir nggak mungkin sebenarnya. Makin berat lah. Iya. Kalau kita kan politik is the art to attack the impossibility ya. Kan gue bilang hampir ya kan gue bilang hampir tadi kan. Jadi ya itu tadi hampir susah untuk mengubah orang yang sudah tidak suka gitu. Itu yang maksud Pange. Jadi kalau udah mengubah orang yang tidak suka makin susah, berarti mengubah orang baru untuk orang naik pun juga nggak mungkin elektabilitasnya gitu. Karena logikanya gini Ki, lu kalau mau angka elektabilitas lu naik, harus ada yang lu kurangin di situ. Kalau mau Ganjar itu 30% gitu, harus ada suara orang lain yang hilang gitu. Enggak, tapi kan itu juga masih ada satu kolom kosong yang tidak menjawab dan tidak milih. Nah sebetulnya room to grow juga salah satunya mungkin di situ ya. Lo masuk ke pasar atau ceruk baru. Ini menarik nih. Kalau gue sih itu, pertama gue balik ke soal Anies Baswedan tadi yang lo bilang tidak terasosiasi dengan partai. Menurut gue itu sangat bukan karena Pak Anies nggak dekat dengan partai manapun gitu. Kita tahu semua pemilih Pak Anies itu banyak kan orang-orang ya terafiliasi dengan PKS kan, kita setuju semua secara common sense itu kita bisa judge begitu gitu ya. Nah tapi begini, dari 3 calon itu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, track pertarungan politiknya yang paling sedikit itu Anies Baswedan. Dia baru 1 kali ikut pemilu. Ganjar Pranowo udah pernah ikut pileg, udah ikut gubernur 2 kali. Prabowo ya ikut pilpres 3 kali. 3 kali gitu. Jadi maksudnya ketika lu makin sering ikut pertarungan, artinya partai politik akan makin terafiliasi dengan seorang kandidat ini gitu. Oke, berarti pertanyaannya Bang Ari, tadi kan lo sempat ngejelasin soal Anies. Dengan posisi dia yang tidak begitu melekat dengan partai untuk pilpres di 2024 nanti ya, itu jadi hal yang menguntungkan apa enggak sebetulnya? Nah ini ada 2 versi nih, 2 sisi nih. Sisi pertama bisa kita bilang menguntungkan. Karena dengan dia tidak terafiliasi, dia bisa jadi titik tengah partai-partai middle untuk membentuk koalisi. Jadi partai-partai yang menengah, oh ya udah kita dukung Anies karena dia bukan kader siapa-siapa, kita bisa sepakat sama-sama nih. Karena partai-partai middle nggak bisa yang suaranya di bawah 10% gitu. Itu kan butuh 3 partai gitu kan. Iya kan? Tentunya butuh 3 partai, nggak bisa 2. Untuk dapat 20% kursi. Untuk dapat 20% threshold. Jadi ya udah, dia menganggap ini sebagai bentuk titik pertemuan gitu. Nah, tetapi problemnya adalah untuk membuat 3 partai middle kayak Nasdem dan lain-lain gitu, Demokrat, PKS gitu misalnya, itu untuk bersatu, tentu butuh satu leader. Partai yang meliding gitu. Nah sekarang kan yang meliding formatur koalisi lah ya. Formatur koalisinya itu kan Nasdem sekarang. Ya kan, Pak Surya udah mendeklarasikan nama Anies Baswedan gitu misalnya. Tapi kan masih 1 dari 3. Iya, 1 dari 3. Masih dari 3. Paling tidak dia kan udah menjadi leader untuk mengkomunikasikan 3 nama ini. Ya. Nah, jadi pertanyaannya kalau tidak terafiliasi, Nasdem pun juga akan gue total apa enggak ya? Orang dia nggak terafiliasi banget sama gue. Makanya di Nasdem cerita Anies deklarator Ormas Nasdem kembali dimunculin gitu kan. Bahwa ini bukan orang lain buat kita, ini adalah keluarga kita gitu. Itu mulai menggelinding di pengurus-pengurus Nasdem. Walaupun deklaratornya bukan cuma dia sebetulnya. Bukan, ada ratusan orang gitu di situ. Masuk Bu Afifah juga salah satunya kan. Ya, ada ini juga Buya Syafi'i Ma'arif almarhum juga ada di situ gitu. Nah, poin gue adalah tidak terasosiasi ini kadang menguntungkan kadang enggak gitu. Jadi ketika lu dianggap bukan orang siapapun ya,
artinya ya kayak satu istilah yang sempat terkenal dulu, zero enemy, zero friend gitu. Ya lu bisa aja bukan orang siapa-siapa tapi nggak punya teman siapa-siapa juga gitu kan. Itu yang juga menjadi problem gitu. Tapi ya itu di dalam hal ini sih gue ngelihatnya dalam tahap ini apabila majunya Anies di Pilpres itu sangat tergantung pada Nasdem punya komitmen. Nah gue mau lempar ke Mas Pange nih. Ini posisi Anies kan kalau kita summarize gitu, dia kayak nowhere man lah kalau kata Beatles ya. Dia nggak terasosiasi dengan apapun gitu, nggak punya keterikatan. Itu gimana? Sebenarnya sih secara keanggotaan partai tidak terasosiasi dengan siapapun. Tapi secara praktek di lapangan kan nggak gitu. Sebenarnya sangat jelas Pak Anies terasosiasi dengan siapa itu kan jelas banget. Pemilih PKS gitu kan. Basis pemilihnya, lalu juga dengan kalangan-kalangan yang garis haluannya seperti apa, itu kan secara casual orang bisa mengaitkan gitu. Ya sebenarnya itu sih kalau buat saya pribadi itu sebenarnya jadi modelnya Pak Anies sebenarnya. Dengan dia tidak terasosiasi secara struktural partai, tapi terasosiasi dengan kalangan pemilih gitu. Karena itu akan menjadi bargaining item dia kepada partai manapun gitu. Karena ketika misalnya satu partai mencapreskan Pak Anies, bukan hanya Anies Baswedannya aja yang akan ikut gitu. Dan bukan anggota-anggota partai yang akan memilih dia aja yang akan ikut. Tapi orang-orang lain pun itu akan ikutan juga gitu. Ya selama ini sudah menaruh Pak Anies sebagai figur yang mereka junjung gitu ya. Di sisi lain Mas, karena dia tidak punya keterikatan struktural dengan partai, maka PKS nggak kayak ngerasa milikin gitu loh Mas. Iya, itu. Karena kalau ngerasa milikin itu kan pasti akan merubah positionnya, bergennya PKS saat membentuk koalisi kan pasti akan berbeda. Kalau Anies secara struktural masuk ke dalam dan tidak gitu. Ya, tapi kan pertanyaan lagi, ini mau tiket split tiket voting apa enggak? Apakah kemauan elit PKS sama akar rumputnya sama apa enggak gitu. Jadi ini jadi pertimbangan lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya elitnya mau ke utara, grassroots-nya ke selatan, itu kan merugikan buat partai politik kan, ya kan. Nah ini yang partai juga sangat mengukur. Nah kalau Pak Anies ini agak unik, dia terasosiasi dengan pemilih PKS gitu ya. Ya banyak pemilih PKS yang punya kesukaan kepada Pak Anies gitu, simpati pada Pak Anies. Tapi mungkin sama elitnya nggak terlalu gitu ya. Ya kita nggak ada ya misalnya yang sama elit maksudnya yang seperti yang Pange bilang tadi, Pak Anies bukan anggota PKS, bukan pengurus atau memang orang yang secara reguler tampil dengan untuk mewakili Partai Keadilan Sejahtera gitu misalnya. Kalau Pak Ganjar kan bisa berbicara sebagai kader PDI Perjuangan gitu kan, makanya dia terasosiasi gitu. Nah, gue setuju kata Pange tadi bahwa ini jadi modal gitu, karena ada pemilih yang terasosiasi itu juga bisa jadi bergennya Pak Anies gitu. Lu kalau nggak dukung gue, pemilih lu bisa hilang gitu. Iya kan, iya kan, jadi kayak gitu. Nah, seperti halnya dengan Nasdem juga gitu. Nasdem itu masalahnya adalah apakah pemilih Nasdem akan ngasih ke Anies juga. Karena kita lihat bahwa hasil surveinya pemilih Nasdem cenderung ke Ganjar kan ternyata lebih banyak ketimbang Anies gitu. Gue mau balik soal relasi Anies Baswedan dengan PKS deh. Lu kan sempat wawancara Pak Anies tuh beberapa waktu lalu. Sempat mention soal bagaimana relasi dia dengan PKS nggak sih sebetulnya? Iya, kalau ada yang off the record sih boleh juga ya. Iya, kalau di belakang Pak Anies sempat bercerita ke gue kayak begini. Ini gue nggak tahu boleh diceritakan atau enggak, tapi gue akan ceritakan lah di sini ya. Jadi Pak Anies pernah bilang gini, saya itu tidak pernah meninggalkan Pak Jokowi. Ini Pak Anies cerita itu ke gue. Saya itu tidak pernah meninggalkan Pak Jokowi. Ini boleh nggak gue ceritain ya? Nggak apa-apa lah ya. Ya lo ngomong dulu aja. Biar penonton penasaran maksud gue. Saya itu tidak pernah meninggalkan Pak Jokowi. Ini ngomongin ngopi-ngopi gitu. Ya nggak pernah meninggalkan Pak Jokowi. Tapi namanya kita mau menuju satu tujuan naik bus. Kalau diturunkan di tengah jalan, saya harus menunggu bus selanjutnya yang akan mengantarkan saya pada tujuan katanya. Tujuannya apa gue nggak korek-korek ya gitu ya. Apakah mau tetap mengabdi untuk bangsa dan negara atau apa kan itu sangat debatable gitu. Tapi ya gue sih merasa
bagaimana Pak Anies melihat partai politik ya, artinya dia melihat ini sebagai sebuah kendaraan yang bisa mengantarkan kepada tujuan gitu ya. Yang mana bagi dia Pak Jokowi itu bukan musuh yang harus dilawan gitu ya, tapi memang ya udah gue nemu teman baru aja gitu. Teman baru yang punya cita-cita yang sama ya udah gue jalan bareng gitu. Iya, jadi to some extent orang menganggap itu pilihan sangat pragmatis gitu ya. Ya, tapi di sisi yang lain terkadang politik butuh pragmatisme ya gitu. Kalau lu benar tapi lu nggak punya kekuasaan, kebenaran lu cuma jadi ocehan. Tapi kalau lu salah dan lu punya kekuasaan, kesalahan lu itu bisa jadi kebenaran publik, bos. Nah, itu yang menjadi masalah kan. Nah, ini disinilah kita melihat bagaimana kalau partai politik gitu dengan kandidat yang non parpol ini juga harus mengevaluasi diri gitu ya. Ini sebenarnya pesan untuk partai politik. Gimana caranya partai politik bisa memanfaatkan figur-figur macam Pak Anies ini agar bisa memunculkan orang yang punya kapasitas serupa gitu di dalam partainya. Masuk punya masa ya? Iya, masuk punya masa di dalam internal partainya. Kalau Pak Ganjar kan PDI Perjuangan gua anggap sudah sangat berhasil. Di satu partai itu ada tokoh-tokoh yang menonjol banyak banget gitu. Pak Ganjar, ada Bu Risma, ada dulu ada Pak Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo, sekarang Kepala BKKBN, ada Mas Anas, Azwar Anas gitu. PDI Perjuangan tuh udah berhasil menciptakan itu menurut gua. Tapi banyak partai kayak PKS punya sistem yang bagus, tapi ketokohan menonjolnya nggak sebanyak PDI Perjuangan. Nah gitu loh bos. Jadi tokoh-tokoh eksternal ini gimana caranya partai politik dapat memanfaatkan tokoh-tokoh eksternal ini untuk mereproduksi tokoh serupa atau bahkan yang lebih baik dari internalnya. Jadi ini juga hal yang bagus sebenarnya menurut gua, orang yang tidak terasosiasi dengan partai menjadi komparasi dan jadi tempat belajar partai politik untuk menciptakan tokoh. Partai politik itu kan organisasi, ya, organisasi yang punya rule of the game, punya pimpinan. Ya kan, karena mereka mengurusi struktur organisasi dan pembagian tugas, penggalangan dan lain-lain, memunculkan ketokohan ini menjadi hal yang seringkali dilewatkan, sehingga mereka mengambil tokoh-tokoh populer dari eksternal gitu ya. Nah ini menurut gua apa yang dilakukan Nasdem, apa yang dilakukan PKS dengan Pak Anies, ini harus menjadi lesson learn gitu ya. Bagaimana dia menciptakan tokoh internal yang punya kapasitas dan dukungan publik, popularitas yang sepadan gitu. Gue menarik tadi mention soal PDIP berhasil menurunkan tokoh-tokoh yang tidak hanya satu gitu, yang scale-nya level nasional gitu. Dan ini partai politik yang bagus gitu loh, strukturnya jalan, aturannya jalan, pimpinannya kuat gitu. Dan salah satunya kan Pak Ganjar, yang mana sempat kemarin asumsi tuh wawancara dia gitu. Nah kalau misalkan dari lo Mas, kemarin Pak Ganjar itu terkait dengan Pilpres sempat ada obrolan apa lagi sih? Tapi yang misalkan obrolan-obrolan selesai syuting gitu ya, yang mungkin bisa lu sampaikan. Ada dong. Kalau ya agak bahaya dikit kayak gue tadi dong. Tidak seperti Ari ya, semua obrolan gue dengan Pak Ganjar tuh terekam dalam kamera sih semuanya. Semuanya sih ada, semua aja di sana. Cuman ya mungkin kalau yang belum sempat nonton terus ternyata nonton video ini duluan gitu, silakan ditonton wawancaranya. Namun yang bisa gue tangkap sih kalau dari Pak Ganjar ya, dia kan juga kita tanya berkali-kali kan soal gimana Pilpres gitu kan, hasil survei gimana. Jawabannya kan nggak tahu, ya kan. Bahwa yang namanya ada mekanisme partai di sana, yang gimana pun gitu kan, walaupun kalau kita lihat kan barisan pendukung dan orang-orang yang menjagokan Pak Ganjar untuk maju nyapres ini kan sudah bikin ancang-ancang semua kan. Seandainya ada worst case scenario lah misalnya tiba-tiba gitu. Tapi kan kalau kita lihat positioning Pak Ganjar tuh jelas kan, ditanya saya tetap PDI Perjuangan gitu, dicalonkan sama partai lain ya saya tetap PDI Perjuangan gitu. Terus dia bilang ya bahwa dia merasa bahwa partainya itu PDI Perjuangan adalah ya ibunya gitu, orang tuanya, rumahnya gitu. Nah mungkin dia dilampar lalu dia kawin lari gitu kan tanpa ada restu gitu. Nah cuman yang bisa gue bilang lainnya adalah sebenarnya sih kalau kita lihat nih ya gestur-gestur yang ditunjukkan oleh partai
lalu juga oleh kader-kader lainnya di rekan-rekan separtai Pak Ganjar gitu. Kalau kita lihat bukan gestur yang buruk ya sebenarnya. Jadi apa yang diomongin atau ditakutkan oleh banyak pihak di luar sana bahwa terjadi perpecahan, terjadi intrik. Paling tidak yang ditunjukkan kepada publik tidak seperti itu gitu kan. Udah lihat kan video yang di Bang Bet di kamar asrama rame-rame gitu-gitu kan. Ada salaman bareng dan lain sebagainya gitu. Ya sebatas itu sih sebenarnya obrolan gue kalau sama Pak Ganjar ya, semua sih ada di video gitu, nggak ada tuh obrolan-obrolan tertutup. Kita terbuka semua soalnya di sini. Nggak ada ngopi-ngopi dengan pejabat sebagai kerjaan. Ngeles dia, ngeles dia. Pasti ada lah. Dia nggak percaya Gue jujur gue ceritain buat pemirsa asumsi nih, ya kan? Dan Totpol kan bareng. Ya, Totpol, tapi ya itu tadi ya. Menarik nih Pak Ganjar ini menurut gue. Sekalian closing gimana? Enggak, gue mau nanya ke Pange dulu satu pertanyaan. Pak Gans ini kira-kira tanpa PDI Perjuangan, dia yakin nggak gitu? Buat kan misalnya ada KIB, ada apa gitu. Ayo misalnya Nasdem tuh kan, Nasdem saya siap bertarung buat Ganjar gitu misalnya. Ada nggak ada PDI Perjuangan, kami siap Pak Ganjar maju, kami upayakan, kami biayai karena Pak Ganjar bisa menjawab persoalan bangsa ini. Misalnya kayak gitu. Kira-kira dia berani nggak to decide alternatif selain PDI? Jadi menurut gue kalau kita lihat segala gerak-gerik dan juga tindak tanduknya Pak Ganjar ini kan seorang yang loyal ya terhadap rumahnya, terhadap jabatannya, juga gue rasa terhadap partai politik yang gimana pun sudah membesarkan namanya gitu. Jadi menurut gue ya Pak Ganjar adalah seorang pribadi yang setia dan loyal gitu. Tapi gue juga menanyakan pertanyaan yang sama sih kepada Pak Ganjar waktu itu ya. Ada di video sebenarnya tapi gue ulangin Enggak, kesan lu, jangan di video. Ini kan dari kesan. Iya, karena jawaban dia jadi gue punya kesan. Dari jawabannya gue punya kesan. Gue tanya gitu kan. Gimana Pak? Satu kata untuk Banteng. Jawabannya apa coba? Menang kata dia. Menang. Gitu. Jadi gue rasa itu bisa ditafsirkan dengan banyak hal gitu di sana. Kalau lo kan pengen nanya sebenarnya Pak Ganjar nih sama PDI Perjuangan gimana sih gitu pertanyaan lo kan. Kesan Iya kan? waktu Bu Mega Rakernas disuruh bacain pencapresan hak prerogatif ketua umum. Yang baca Pak Ganjar itu kan pesannya buat Pak Ganjar sebenarnya kan. Nah, itu sebenarnya tergantung orang yang lihat penafsirannya gimana sih. Lo bisa menganggap demikian, lo bisa juga menganggap oh ini berarti sangat diapresiasi dan sangat dekat nih, makanya dianggap dekat, makanya disuruh bacain. Jadi ya menurut gue sih bebas aja tafsir gitu. Ya menurut lu dia nggak akan keluar dari PDI Perjuangan? Menurut gue Pak Ganjar orang yang loyal. Oke, nggak akan keluar itu jawabannya. Ya menurut kesannya dia. Nah kalau misalnya pertanyaan gue buat lo nih, penutup ya. Mungkin atau berani nggak Anies Baswedan itu maju tanpa PKS? Menurut gue dia akan jalan apabila ya itu yang gue bilang tadi, satu partai komit itu akan membuat Pak Anies akan memiliki koalisi yang cukup menurut gue. Ya, apabila soal PKS ya, pertanyaan itu harusnya ditanyakan kepada elit PKS, berani nggak dukung Anies Baswedan gitu, karena pemilih mereka memang majority adalah pencintanya Pak Anies gitu. Dia nggak akan Pak Anies nggak akan kehilangan pemilih PKS ini. Mungkin itu akan berdampak kepada PKS sendiri justru menurut gue. Nah, sebagai penutup ya tadi gue mau jelasin gitu ya omongan belakang layar gue sama Pak Anies tadi ya. Gue harus klarifikasi nih konteks omongan gue. Jadi konteks omongan gue waktu itu tadi kayaknya gue belum jelasin konteksnya. Nanti orang takutnya itu di luar konteks. Konteksnya adalah Pak Anies benci sama Pak Jokowi itu gimana? Gitu. Iya kira-kira gitu di belakang layar. Nggak ada saya benci sama Pak Jokowi katanya. Waktu kampanye 2014 saya di mobil nemenin Pak Jokowi kemana-mana. Di belakang saya itu tumpukan baju kaos kampanye dan ada satu orang yang selalu duduk di belakang. Yaitu Ibu Iriana Joko Widodo. Jadi mereka 3 orang itu naik mobil kemana-mana, keliling Jawa dan lain-lain. Saya sedekat itu sama Pak Jokowi katanya. Jadi nggak mungkin saya bisa membenci Pak Jokowi gitu. Nah barulah dia jelasin soal bus, kita diturunin, ya udah kita kalau ada bus yang lewat dan mau numpangin kita, ya udah kita naik gitu. Nah tapi sebenarnya pertanyaan yang paling fundamental menurut gua soal Pak Anies Baswedan adalah
apakah dia akan ber-KTA jelang 2024 ini? Oh iya. Justru itu yang lebih Dan pertanyaannya KTA radikal. partai yang mana? Nah itu justru Ah. lebih radikal itu menurut gua. Nah ini jadi ujian besar untuk Anies Baswedan menurut gua. Tapi kalau ber-KTA nanti masalah koalisinya akan Nah ya itu makanya ujian besarnya justru di Iya. situ. Masalah koalisinya nanti akan bisa bubar atau konstelasinya berubah iya lagi bisa pasti. berubah konstelasi. Ini ujian besarnya gitu menurut gua. Karena bagi sebuah partai ini kan kayak transaksi yang nggak ada surat-suratnya, Bos. Kayak lu beli motor bodong gitu. Yang nggak ada surat-suratnya kan, nih orang bisa kabur kapanpun gitu. Kalau hilang, kalau ada masalah nggak bisa diminta pertanggungjawabannya gitu. Nah menurut gua ini yang akan jadi tantangan terbesar. Apakah Anies Baswedan akan dipaksa ber-KTA menjelang 2024? Siapa yang memaksa ya? Ya Ya bisa aja bisa kalau aja. ditukar sama tiket kan. Iya, dapat tiket lu harus ber-KTA Nasdem, ber-KTA Demokrat, ber-KTA PKS atau apapun, Gerindra atau apapun gitu. Ya ini jadi challenge gitu sebenarnya. Apakah dia akan ber-KTA? Oke. Nah itu dampaknya ya seperti yang lu bilang tadi, koalisinya bisa bubar atau bisa hitung ulang lagi gitu. Iya kan? Jadi ini menurut gua tantangan. Kalau partai kan punya, gimana pun punya marwah partai politik ini. Gua dari kemarin gua sangat pro partai politik ya gitu, dari episode yang pertama kan gitu. Karena bagi gue institusi ini harus dijalankan secara benar karena inilah yang bisa mengontrol individu-individu Lo gitu. lihat gak sih di komen-komen episode yang kemarin ada yang bilang ada 3 anak muda, 3-3-nya bodoh atau apa karena pro sama PT 20% kita kemarin. Ada yang gitu. Ada yang komen gitu. Iya. Bodoh berarti Ya nggak apa-apa. Gue punya orang bersikap dibilang bodoh ya wajar aja. Coach Justin sepinter itu aja masih ada yang bilang kardus kan? Ya biasa aja bro gitu. Jadi menurut gue sih it's okay gitu ya. Tapi lagi-lagi gue sangat pro kelembagaan partai politik karena individu itu cuma hanya bisa dikontrol oleh lembaga-lembaga demokrasi yang qualified gitu. Makanya kalau Pak Anies harus ber-KTA misalnya, itu pilihan yang sulit mungkin untuk Pak Anies, tapi dalam demokrasi itu akan menjadi sesuatu tradisi yang baik gitu. Gitu loh menurut Kita gua. sudahi di situ. Iya. Kita sudahi di situ. Ya udah kalau gitu sampai ketemu lagi di episode berikutnya sama kita bertiga di Progress. Bye bye. Thank you.